Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat religi, sahabat Nahdiyin yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Syukur yang sangat luar biasa perlu kita munajatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada tahun ini 1447 Hijriah kita dipertemukan kembali dengan Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak wa Syahrul Quran. Kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh berkah, dan dipertemukan kembali dengan bulan Al-Quran. Sholawat berserta salam Allah semoga terlimpah curah pada beliau Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada kesempatan sore hari ini menjadi wasilah kita diakui dan ditetapkan sebagai umatul ijabah, umat yang akan menerima syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat religi, sahabat Nahdiyin yang kami hormati dan kami muliakan, sudah berulang kali kita melaksanakan puasa, sudah puluhan kali. Mungkin yang sudah berusia 60 tahun, yang sudah berusia 70 tahun melaksanakan puasa mungkin sudah lebih dari 30 tahun, 30 kali. Karena apa? Karena setiap bulan Ramadan, setiap tahunnya di dalam bulan Ramadan kita melaksanakan puasa. Namun puasa ini merupakan satu bentuk ibadah yang sangat unik, yang pahalanya ini sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagaimana agar puasa kita ini terus bisa meningkatkan kualitas, atau bagaimana agar puasa kita ini kualitasnya terus meningkat, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan bersama. Karena apa? Ini menjadi penting agar kita tidak hanya sebatas melaksanakan puasa, tidak hanya sebatas melaksanakan menggugurkan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ini pernah menyinggung dalam Al-Qur'an bahwa Allah menyampaikan dalam hadis qudsinya bahwa as-saumu li wa ana ajibihi. Puasa ini langsung menjadi urusanku. Puasa ini langsung saya yang menilai, sehingga nanti saya pun yang akan memberikan pahalanya. Nah, ini menjadi satu catatan penting bagi kita, bahwa kita itu seharusnya tidak hanya sebatas melaksanakan puasa saja, tetapi harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas puasa kita, sehingga kita tidak hanya sekedar melaksanakan puasa, tetapi nanti bisa mencapai tujuan puasa, yakni menjadi hamba yang muttaqin. Hadirin yang kami hormati, sahabat religi dan sahabat Nahdiyin, kita pahami bersama bahwa Al-Quran ketika bicara terkait dengan puasa, Al-Quran menyampaikan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan melaksanakan puasa sebagaimana kita diwajibkan, bagaimana diwajibkannya puasa atas umat sebelum kita. Nah, ayat di sini menggunakan lafal kutiba alaikumusiyam, diwajibkannya kita itu melaksanakan puasa. Tetapi kemudian bagaimana ulama-ulama kita, bagaimana guru-guru kita ini mengajarkan ketika kita melaksanakan perintah itu, yakni perintah dalam Al-Quran untuk berpuasa, ia menggunakan lafal siyam, tetapi para ulama kita mengajarkan ketika kita niat puasa itu tidak menggunakan lafal siyam. Kita tengok bahwa ketika kita niat dalam berpuasa itu nawaitu sauma ghadin, bukan nawaitu siyama ghadin. Nah, ini apa sebetulnya? Kalau Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ini sebatas menggunakan bahasa kutiba alaikumusiyam. Siyam yang dimaksud di sini adalah puasa dalam pengertian awam, dalam pengertian umum.
yakni tidak makan, tidak minum, tidak jima atau tidak melakukan hubungan suami istri pada saat minal fajri ila hurubis syamsi. Ini secara umum dia sudah melaksanakan siang, menggunakan puasa. Makanya Allah memerintahkannya ini menggunakan perintah yang standar minimal. Kutiba alaikumusiyam. Karena apa? Karena puasa ini ternyata tidak hanya diwajibkan kepada kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Agung Muhammad SAW, tetapi puasa ini merupakan satu kewajiban, satu syariah yang sudah diwajibkan kepada umat-umat terlebih dahulu. Kemudian ulama kita ini mengajarkan agar ketika kita melaksanakan puasa ini tidak dengan niat siang, tapi nawaitu sauma. Nah, sauma ini meningkatkan kualitas. Ketika kita sudah melaksanakan puasa, ia dengan standar minimal tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri sejak fajar sampai dengan terbenamnya matahari, ini kita sudah selesai melaksanakan perintah Allah, yakni siang, kutiba alaikumusiyam. Tapi ulama kita mengajarkan agar kualitas puasa kita itu tidak hanya sebatas melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tidak hanya sebatas melaksanakan kewajiban sebagai seorang mukmin, itu tidak, tetapi kualitas kita ingin lebih meningkat, yakni nawaitu sauma ghadin. Sauma ini berbeda dengan siang. Ketika siang tadi sekedar melaksanakan, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, tetapi ketika saum ini sudah lebih daripada itu, yakni menjaga bagaimana agar tidak hanya sekedar itu, tetapi mata kita berupaya untuk berpuasa dari maksiat, tangan kita berupaya untuk tidak melakukan satu hal yang hal itu dilarang oleh agama. Nah, ini bagaimana agar puasa kita lebih menjadi puasa yang berkualitas adalah satu caranya kita itu berupaya menguatkan iktikad kita, menguatkan hati kita, tidak hanya sekedar siam nawaitu tidak hanya sekedar kutiba alaikumusiyam, tetapi kita berupaya sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kita, para guru-guru kita adalah nawaitu sauma, menggunakan sauma. Nah, kemudian karena begitu sulit pelaksanaan puasa kita sangat mudah menyatakan terhadap orang lain, ana shaimun, saya puasa. Tetapi gimana orang mau tahu ketika kita berada di kamar sendiri, bahkan sambil mandi, minum air dan sebagainya, orang lain tidak akan tahu. Kita masih tetap saja bisa menyatakan ana shaimun, saya berpuasa. Nah, oleh karenanya Nabi pernah itu menyampaikan bahwa kam min shaimin laisa lahu min syamih illal al-sawal ju. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya terkecuali hanya sebatas al-sawal ju, hanya sebatas lapar dan dahaga. Bagaimana agar puasa kita ini tidak hanya mendapatkan hal itu, agar puasa kita lebih mendapatkan, lebih berkualitas? Nah, ini kita itu berupaya agar tidak melakukan salah satu di antara 5 hal ini. Hal yang menyebabkan puasa kita itu seolah-olah sia-sia, memang tidak batal, puasa kita itu sah, kita itu sudah melakukan kewajiban, kita tidak berkewajiban qadha kembali melaksanakan puasa itu, tetapi seolah-olah kualitas puasa kita itu tidak ada. Seolah-olah kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sebab itu, agar puasa kita tidak seperti itu, maka kita harus jaga dari 5 hal ini, yakni minal kadhbi wal ghibati wan namimati wa syahadatu zuri, kemudian wan nadru bisyahwatin. Ketika kita sedang berpuasa, berupaya semaksimal mungkin agar tidak melaksanakan kebohongan, tidak melakukan kebohongan, kemudian tidak adu domba, kemudian kita tidak menggunjing, tidak mencaci maki, kemudian kita juga tidak memberikan kesaksian yang palsu,
termasuk salah satunya adalah kita itu berupaya tidak melakukan, tidak memandang, tidak melihat orang lain yang bukan mahram, perempuan lain yang bukan mahram, ini terlebih dengan penglihatan kita dengan syahwat. Ini satu hal yang perlu kita pahami bersama, kita jaga bersama agar kualitas puasa kita tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak hanya sekedar melaksanakan perintah, tetapi kita berupaya sebaik-baiknya melaksanakan perintah itu agar puasa kita betul-betul menjadi puasa yang berkualitas. Maka kita pahami bahwa as-saumu li wa ana ajibihi, puasa adalah urusanku. Dalam hadis kutsinya Allah menyatakan, dan saya sendiri akan memberikan pahalanya terhadap siapapun yang melaksanakan puasa itu. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan senantiasa menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang dapat melatih diri kita, melatih jiwa kita, dan melatih roh kita, sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, menjadi hamba Allah yang muttaqin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa ja'alana min ibadihi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.